Oke, halo semua, selamat pagi, siang, dan sore. Di sini video ini akan menjelaskan atau men-sharing tentang introduction to data engineering. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Fahri White Atala dengan NIM 26021665114 dari mahasiswa Computer Science Bina Nusantara University. Oke, di video ini teman-teman bakal memahami apa itu data engineering, life cycle tentang data engineering, dan roles tentang data engineering. Oke, kita jelaskan dulu apa itu data engineering. Sebenarnya itu adalah sebuah roles di data engineer yang tugasnya dia itu mendesain sebuah sistem untuk mengagregasi, menyimpan, dan menganalisa data. Data engineer itu membuat dan mendeploy sebuah algoritma, data pipeline, dan workflow yang digunakan untuk mentransformasi data mentah menjadi data yang siap digunakan. Oke, mengapa sih data engineering itu penting? Yang pertama adalah pertumbuhan volume data global dia meningkat setiap tahunnya, dan organisasi membutuhkan infrastruktur untuk menggunakan data tersebut. Yang kedua adalah saat ini modern bisnis menggunakan data sebagai tolak ukur atau untuk digunakan sebagai decision making untuk mengambil keputusan. Akan tetapi data mentah tidak dapat digunakan secara langsung. Data ini perlu diproses, dibersihkan, dan dibuat strukturnya. Yang ketiga, data engineer memberikan atau menjadi sebuah fondasi untuk data analis dan data scientist untuk menggunakan data tersebut secara efektif. Nah, apa sih perbedaan dari data engineer, data analis, serta data scientist? Data engineer dapat diibaratkan sebagai arsiteknya. Dia membuat infrastruktur data dan pipeline-nya untuk memastikan kualitas data, keamanan data, dan aksesibilitas data tersebut. Tools yang biasanya digunakan ada beberapa. Yang pertama ada Spark, ada Kafka, dan ada Airflow. Yang kedua ada data scientist atau the researcher. Data scientist membuat sebuah model prediksi dan algoritma untuk menemukan pattern yang tersembunyi. Tools yang biasanya digunakan ada Python, R, dan TensorFlow. Yang terakhir ada data analis. Data analis dia itu dibaca sebagai the interpreter. Tugasnya menginterpretasi data untuk menjelaskan kenapa sebuah kejadian terjadi. Dia membuat sebuah dashboard dan report. Tools yang biasanya dipakai ada SQL, ada Tableau, dan ada Excel. Next, kita bandingkan dari setiap roles-nya. Data engineer dia terkait dengan memiliki pertanyaan bagaimana data itu berjalan atau how does data flow. Data scientist seperti tadi researcher berarti what will happen, apa yang akan terjadi. Makanya dia membuat sebuah machine learning models ataupun algoritma. Yang selanjutnya ada data analis. Ya memiliki pertanyaan why did this happen, atau dia menganalisa sebuah kejadian yang sudah terjadi. Next, sebagai data engineer ada beberapa skill yang perlu dimiliki. Yang pertama ada hard skill. Dia ada beberapa. Yang pertama ada programming. Programmingnya bisa mencakup Python, SQL, Scala, ataupun Java. Yang kedua ada skill terkait dengan database, atau untuk nanti gunanya untuk menyimpan sebuah data. Yang pertama ada Postgre, ada MySQL, ada MongoDB, ada Cassandra, dan beberapa yang lainnya. Selain hard skill, teman-teman data engineer juga perlu memiliki soft skill. Contohnya seperti problem solving,
analytical thinking, kolaborasi antar tim, dan komunikasi teknikal. Oke, next. Di data engineering terdapat beberapa tahapan, dari data mentah menjadi data yang siap digunakan. Yang tahapan pertama, dia ada namanya generation atau mengkoleksi data dari beberapa sumber seperti aplikasi, IoT atau Internet of Things, API, database, dan log. Yang kedua ada storage atau bagaimana sebagai teman-teman data engineer menyimpan secara aman data tersebut untuk digunakan atau diproses ke depannya di data lakes ataupun data warehouse. Yang ketiga ada ingestion atau mentransformasi dan membawa data tersebut ke sistem yang terpusat melalui ETL atau ELT proses. ETL di sini E artinya extract, T artinya transform, L artinya load. Dan yang terakhir ada serving. Bagaimana teman-teman data engineer itu memberikan atau memprovide data yang sudah diproses ke end user ataupun stakeholder data lain yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan melalui dashboard, report, ML models ataupun API. Nah, kita sampai di slide terakhir dari video hari ini. Kita mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, data engineering itu adalah fondasi dari keseluruhan data itu bekerja. Yang kedua, data flow dia terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada generation, storage, ingestion, dan serving. Yang ketiga adalah data engineering merupakan DG engineer membuat sebuah infrastruktur, saintis membuat sebuah model, dan analis menginterpretasi hasil. Video hari ini bersumber dari buku Fundamental of Data Engineering karya Joe dan Matt yang dipublikasikan oleh O'Reilly di tahun 2022. Sekian dari saya. Terima kasih.